Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita jumpa lagi. Kali ini Bu Sukma akan memberikan materi tentang kepribadian. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anakku sekalian, materi kepribadian di sini akan Bu Sukma terangkan satu persatu. Yang pertama tentang pengertian kepribadian. Kepribadian atau personality merupakan pola perilaku, tata krama, pemikiran, motif, dan emosi yang khas yang memberikan karakter pada individu sepanjang waktu dan berbagai waktu. Jadi di sini kepribadian adalah keseluruhan cara individu dalam bereaksi dan berinteraksi dengan individu yang lain. Jadi di sini adalah bisa dikatakan etika atau tata krama dalam pergaulan. Kalau kalian semua biasanya disebut dengan pergaulan teman sebaya. Kemudian kepribadian seringkali dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur, yang bisa ditunjukkan oleh seseorang. Contohnya di sini adalah tentang pemilihan pakaian serta gaya rambut adalah bagian dari ekspresi. Jadi cara kamu berpakaian dan juga bentuk rambut yang kamu pilih itu bisa menggambarkan kepribadianmu. Kepribadian yang baik atau kepribadian yang tidak baik, ya. Kepribadian yang baik tentu saja cara memakai baju sesuai dengan tata tertib dari sekolah. Demikian juga dengan tata rambut harus disesuaikan dengan aturan yang ada di dalam peraturan atau yang telah ditentukan oleh sekolah. Kemudian unsur-unsur dalam kepribadian. Unsur-unsur yang dapat mempengaruhi kepribadian antara lain: 1. Pengetahuan, di mana kepribadian seseorang dapat diperoleh atau dipengaruhi dari lingkungan di mana anak tersebut atau individu tersebut berada. Semua itu biasanya direkam dalam otak dan diungkapkan dalam bentuk perilaku di masyarakat. Jadi sikap kamu di masyarakat itu bisa menggambarkan kamu berasal dari lingkungan yang seperti apa. Maka dari itu anak-anak, kalian harus bisa menunjukkan kepribadian yang baik, kepribadian yang bisa dicontoh oleh orang lain. Kemudian kepribadian yang dipengaruhi oleh perasaan. Di sini merupakan suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang dapat menghasilkan penilaian positif dan negatif. Karena perasaan ini bersifat subjektif, jadi penilaian seseorang dengan orang lain itu tentu akan berbeda. Sebagai contoh, penilaian terhadap jam pelajaran yang kosong. Mungkin anak yang satu merasa rugi karena tidak memperoleh ilmu dari Bapak Ibu guru. Mungkin anak yang lain merasa senang karena bebas dari tugas-tugas. Contohnya seperti itu. Jadi kalian bisa menentukan pribadi yang baik yang seperti apa. Kemudian kepribadian yang dipengaruhi oleh dorongan naluri, yaitu kepribadian yang didasarkan oleh kemauan yang sudah menjadi naluri setiap manusia. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu, baik bersifat rohaniah maupun jasmaniah. Bisa Bu Sukma berikan contoh 7 macam dorongan naluri. Yang pertama yaitu naluri untuk mempertahankan hidup. Kemudian mencari makan. 3. Bergaul dan berinteraksi dengan sesama manusia. Yang keempat, menirukan tingkah laku sesama. Jadi di sini kalian bisa mencontoh, meniru tingkah laku yang baik itu yang seperti apa. Kalian bisa mencari model tingkah laku yang baik yang seperti apa. Kemudian berbakti. Berbakti itu bisa kalian wujudkan dengan berbakti kepada orang tua, berbakti kepada bapak dan ibu guru.
Kemudian berbakti kepada seluruh anggota masyarakat yang lebih tua dari kamu. Kemudian dorongan naluri seksual, kalian juga harus tahu perbuatan apa yang bisa kalian lakukan dan perbuatan seperti apa yang tidak boleh kalian lakukan. Kemudian keindahan bentuk, warna, suara, dan gerak. Kemudian Bu Sukma di sini akan memberikan contoh juga ciri-ciri kepribadian yang sehat. Yang pertama, ciri kepribadian yang sehat itu satu, dapat bertanggung jawab. Yang kedua, mandiri, dapat mengontrol emosi, kemudian dapat beradaptasi, bisa menerima sosial. Kalian gampang untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Itu merupakan contoh atau ciri dari kepribadian yang sehat. Memiliki pedoman hidup. Setiap anak harus punya cita-cita untuk menentukan arah mau kemana saya. Itu juga merupakan ciri dari kepribadian yang baik. Kemudian rasa bahagia. Kalian sebagai anak harus mempunyai rasa bahagia dimanapun kalian berada. Baik itu di rumah, di sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, dan juga bahagia di lingkungan sekolah. Kemudian ciri-ciri yang kepribadian yang tidak sehat antara lain mudah marah, menunjukkan kecemasan. Kalian menghadapi lingkungan yang baru cemas, kalian menghadapi lingkungan yang baru itu ketakutan. Itu merupakan kepribadian yang tidak sehat. Kemudian sering merasa tertekan, biasa berbohong. Itu juga merupakan ciri kepribadian yang tidak sehat. Suka mengganggu orang lain. Kemudian yang kelima, kurang memiliki rasa tanggung jawab. Jadi anak-anakku semuanya, kita harus belajar berkepribadian yang baik dengan rasa menanamkan rasa tanggung jawab. Baik itu tanggung jawabmu sebagai anggota keluarga, tanggung jawab sebagai anggota masyarakat, dan juga tanggung jawab terhadap anggota sekolah. Jadi tugas-tugas apa yang diberikan oleh pihak sekolah harus kamu kerjakan sebagai tanggung jawabmu selaku siswa. Kemudian yang terakhir, tidak memiliki kesadaran untuk mentaati ajaran agama. Itu juga merupakan ciri kepribadian yang tidak sehat. Karena kamu sudah masuk SMP dan kamu juga sudah akil balik, jadi kamu sudah wajib untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh agama, terutama menjalankan perintahnya sholat 5 waktu. Demikian anak-anak materi kepribadian yang bisa Bu Sukma berikan. Mudah-mudahan apa yang Bu Sukma sampaikan bermanfaat untuk kamu ke depannya. Jangan lupa tugasnya merangkum di kertas folio apa yang sudah Bu Sukma sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.